Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video prediksi Manchester United melawan Liverpool ya di FA Cup ya. Ini udah kedua kalinya nih kita ketemu Liverpool nih dalam waktu 2 minggu kali ya. Tapi sebelum itu gue bakal ngomongin dulu hasil Liga Inggris di pertengahan minggu kemarin ya. Minggu ini, sorry. Oke, yang paling menarik adalah Leicester menang 2-0 lawan Chelsea ya. Gila ya, bener ya. Dan ini ya gue jujur gue sering nonton Chelsea ya, karena menurut gue dia salah satu kandidat lah. Di awal musim gue bilang dia selalu kandidat nih bisa juara nih Chelsea kan. Karena kenapa musim lalu dia nggak belanja pemain, dia berhasil nomor 4 dengan poin sama dengan kita. Musim ini belanja gila-gilaan ya, harusnya kan ya dia berbahaya benar dan perlu dipantau. Tapi kelihatannya emang Lampard belum menemukan formula yang tepat ya. Formula yang tepat tuh karena dia ngerti, gue bilang ya, mereka ini problem utamanya adalah nggak ada pemain kreativitas ya, nggak ada penyuplai kreativitas sama sekali gitu loh. Siapa yang diharapin? Cuma Hakim Ziyech, tapi Hakim Ziyech operasinya di kanan, nggak free roll, kadang ke tengah sedikit lah, tapi ya gitu, cuma Hakim Ziyech doang ya kan. Dia beli kayak Havertz ya, ngarepin sebagai nomor 10 gitu kan, pengganti Eden Hazard lah, tapi ini orang nggak banget gitu loh ya kan. Dia ini orang nggak ada kreativitas. Kalau kalian sering nonton channel gue ya, video-video gue dari awal udah sering banget tuh gue udah ngomong kayak Havertz ini flop ya, karena dia sebagai nomor 10 itu nggak banget itu loh ya. Dia itu kayak Van de Beek, kalau gue bilang lebih cocok ke box to box ya, ke nomor 8 atau central midfielder gitu. Kalau dia nomor 10 sih nggak banget itu loh. Udah kebukti lah udah kebukti lah sampai sekarang ya. Gue yakin juga fans Chelsea pasti bilang, wah kayak Havertz ini jelek banget main. Kenapa? Karena dia nggak ada kreativitas, dan dia diharapkan untuk ada kreativitas, nggak mungkin lah ya kan. Jadi ini Lampard ya, kalau emang dia pengen menyelamatkan karir dia ya atau apa ya, harus benar-benar harus cari sistem baru, dan dia harus sadar dia harus main dengan sistem tanpa pemain kreativitas. Itu penting banget ya, karena nggak ada gitu loh ya kan. Dapat depan dia Ziyech doang paling yang ada kreativitas, benar nggak? Pulisic ya dia tipe speedster kayak Rashford lah, benar nggak? Gocek cari cara tembak itu finishing. Timo Werner mirip-mirip Martial gitu loh, bukan target man gitu kan, lebih ke arah pressing forward atau apa. Jadi ini menurut gue problemnya di situ ya. Tapi kalau kemarin pas lawan Leicester sih jelas problem utama mereka adalah defense mereka, line-nya terlalu tinggi ya, high line of defense terlalu tinggi, sementara mereka nggak punya defender yang cepet ya kan. Thiago Silva udah tua, di Rudiger lambat itu, jadi ini kena counter attack-nya Leicester ya ancur-ancuran gitu loh ya kan. Kayak kita aja deh, kita main kan, benar nggak? Kalau kita main dengan Maguire dan Lindelof, pasti defense kita nggak bakal tinggi gitu, pasti ada mundur dikit untuk mencegah counter attack ya. Jadi nggak out of position gitu loh, kita punya center back. Tapi kemarin Chelsea gue lihat tuh kilaf juga tuh, dia tuh main dengan line of defense cukup tinggi, makanya kena counter kebobolan, benar nggak ya. Dan Leicester kan lumayan counter attack-nya ya, Vardy cukup cepat, dan Maddison bolanya cukup akurat ya kan. Jadi itu problemnya sih, kalah 2-0 sih menurut gue di situ sih ya. Jadi gue cuma nonton babak pertama, babak kedua menurut gue sih udah kalah lah Chelsea ya Jan. Jadi gitulah. Jadi kalau kemarin kalah karena itu menurut gue si Chelsea ya. Yang menarik lagi, Manchester City 2-0 sayang banget ya. Karena ngarepin Aston Villa minimal bisa seri ya gitu kan, yang benar nggak ya, karena udah menit akhir lah baru ngegolin Manchester City, benar nggak, sama penalti ya, bonus lah, benar nggak. Jadi sayang banget ya. Liverpool kalah sama Burnley. Nah ini ya gue sih nggak nonton ya, tapi kan kalau lihat dari live score dia kayaknya istirahatin pemain ya, jadi mungkin itu ada problem di situ juga lah. Pemain-pemain intinya lagi out of form, beberapa diistirahatin, jadi ya gitulah, akhirnya dia kalah mungkin ya. Jadi gue nggak nonton, jadi nggak. Tapi anyway gue senang sih, sebagai fans MU gue senang, karena ya gimana pun juga ya kita jadi berapa tuh, 5 atau 6 poin lah di atas Liverpool ya, di atas Liverpool. Dan Liverpool nextnya juga nggak gampang, ketemu siapa ya, Tottenham kali atau siapa ya, gue lupa deh, perlu dicek tuh ya. Tapi kita ketemu Sheffield, jadi harusnya kita bisa menambah menambah jarak lah ya. Cuman yang perlu diperhatikan Manchester City doang nih, moga-moga Manchester City suatu saat ya seri kayak gitu, nggak perlu kalah, nggak apa-apa lah, seri gitu kita menang gitu, jadi ada jarak lebih jauh lagi gitu, karena dia masih ada tabungan satu loh, itu problemnya ya. Harus hati-hati. Sama Leicester juga harus hati-hati nih, karena Maddison gue lagi jago-jagonya nih, Maddison ya, James Maddison. Nah, untuk terakhir ada match Aston Villa sama Newcastle tuh hari Minggu. Gue nggak nunggu match itu ya, karena ya nggak penting juga lah ya. Ngapain kita lihat Aston Villa Newcastle? Paling cuma fans Arsenal doang nih yang lagi deg-degan nih, pengen ngarepin Aston Villa kalah ya. Jadi makanya kita untuk fans MU tunjukkan solidaritas kita dukung Aston Villa, oke? Semoga Aston Villa menang. Jos ya. Oke, selanjutnya kita ngomongin Manchester United melawan Liverpool di FA Cup. Nah ini
susah bikin prediksi ini ya. Kenapa? Karena feeling gue Ole nggak bakal milih tim ini. Ya, feeling gue Ole bakal tetap main bertahan. Karena dia selalu main bertahan gitu loh kan. Dari awal musim ya ketemu Big Six selalu mainnya bertahan. Dan itu gue nggak suka jujur ya. Terutama kalau ketemu bukan kayak Tottenham, siapa tuh, Arsenal, Chelsea, harusnya kita jangan main bertahan. Kalau di Old Trafford jangan main bertahan lah intinya ya. Cuman kali ini berbeda gitu loh ya. Menurut gue kalau kita dari season normal ketemu Liverpool, ketemu Manchester City itu harus hati-hati ya. Maksudnya boleh bertahan. Tapi kali ini gue mau sedikit berubah nih ya. Gue bikin prediksi ini gue pengen kita coba menyerang ya. Karena kita main di Old Trafford dan kita walaupun ketemu Liverpool, tapi Liverpool ini yang sekarang ini nih menurut gue kita tim yang lebih bagus. Secara mental, secara materi, ya secara gameplay semua menurut gue kita pemain lebih bagus. Ya, dan menurut gue kita bisa menang kalau kita coba nyerang. Ya, coba nyerang. Jadi makanya gue pilih tim yang lebih kuat gitu loh. Ya, tim yang lebih kuat. Sekali-sekali boleh lah gitu. Kita tahu anyway ini FA Cup, ya kan. Oke, kalau kita kalah keluar ya. Tapi ini FA Cup ronde keempat ketemunya Liverpool. Jadi kalau kalah masih menurut gue sih masih wajar gitu. Ya udahlah wajar lah ketemu Liverpool. Dan juga fourth round ini benar nggak? Ronde keempat doang ya. Bukannya semifinal gitu. Bukannya semifinal atau final. Kalau semifinal mungkin lebih berbahaya gitu kan. Mungkin ya udahlah kita cari aman, benar nggak? Cuman ini fourth round FA Cup ketemu Liverpool. Kalau seandainya kita keluar pun, mari kita keluar dengan bangga gitu loh, benar nggak? Dengan bangga karena kita bermain untuk menang, kita bermain untuk lolos ke babak selanjutnya. Ya ini mengapa gue bikin prediksi begini dan gue yakin banget kemungkinan besar Ole nggak milih seperti ini ya, kemungkinan besar. Tapi gue pengen sekali-sekali kita lihat gitu, gue pengen sekali-sekali kita nunjukin gitu loh. Ya kalau kita tuh bisa gitu loh menang gitu lawan Liverpool ya. Apalagi dengan kondisi seperti ini gitu. Jadi makanya gue memilih tim seperti ini ya. Jadi formasi tetap 4-2-3-1 ya, udah paten banget. Untuk kiper gue taruh Henderson. Kenapa nggak De Gea? Karena setahu gue Ole di press con-nya ngomong gitu loh, kalau dia bakal rotasi pemain. Jadi gue nggak tahu dia bakal rotasi siapa. Jadi feeling gue sih Henderson bakal main karena kemungkinan besar dia ngedeal sama Henderson. Kalau Cup ya, domestic cup dia yang main, Henderson yang main. Makanya gue pilih Henderson ya sebagai kiper. Untuk kiri gue pilih Shaw ya. Kenapa nggak Teles? Sekali lagi gue pengen kita coba menang ya, dan menurut gue kita lebih, karena Shaw formnya sangat bagus sekali, menurut gue dia harus main ya. Walaupun feeling gue juga bisa jadi dia kecapean juga ya karena udah main terus. Cuman mau nggak mau kita harus pasang Shaw. Ya untuk center back pilih Maguire sama Lindelof. Maguire sama Lindelof, kenapa nggak Bailey ya? Dari press con-nya Ole sih kelihatan banget Lindelof yang bakal main ya, karena Lindelof udah dibilang ready for the game. Jadi pasti Maguire Lindelof lah, Bailey disiratin. Tapi gue mau sedikit sama Bailey ya. Bailey beberapa kali gue nonton, walaupun dia speednya bagus, kelemahan dia nomor satu ya, passing dia jelek ya. Itu perlu perhatikan tuh. Udah 2-3 kali gue lihat dia salah passing, hampir kita kena counter kebobolan ya. Itu kelemahannya dia lah sekarang ini. Wan-Bissaka yang nggak ada pilihan, Brandon Williams lagi cedera. Holding midfield gue pilih Pogba dengan Fred ya. Gue pengen lihat Pogba Fred main lagi ya, karena terakhir keren banget ya mereka main ya. Cukup balance ya, walaupun sedikit berjiwa menyerang ya, tapi menurut gue Fred nggak sebagus Matic. Tapi kalau Matic lagi jelek, Fred jauh lebih bagus dari dia, karena dia bisa lari, dia daya juangnya kuat, gede lah gitu ya, dan dia sering intercept segala macem lah. Menurut gue sih Fred Pogba boleh kita lihat lagi ya, menarik lah kombinasi ini. Nah untuk striker, penyerang ya, sama attacking midfield gue pilih Martial, Fernandes, Rashford. Striker Cavani ya. Sekali lagi gue milih yang tim kuat kita, karena gue pengen menang, karena gue pengen Ole nyari menang di situ ya. Mungkin bisa dirotasi juga ya Cavani ya, mungkin bisa dirotasi, karena ya kita tahu lah Cavani biasanya sama Ole ya, sekali main sekali istirahat, sekali main sekali istirahat gitu, sekali cadangan gitu. Jadi kemungkinan besar Cavani nggak main, diganti Rashford. Tapi ya menurut gue ini ini empat pemain ini ya, ini yang terkuat kita sekarang ini, karena Greenwood juga lagi out ya kan, out of form lah maksudnya ya. Jadi kemungkinan besar Cavani bisa dirotasi. Oke. Nah jadi ini pilihan line up gue sama formasi ya. Sekali lagi gue pengen kita nyoba nyerang gitu, kita coba nyari hasil, kita mau coba menang, bukan takut kalah ya. Jadi gue pengen banget nih kayak begini ya. Seperti gue bilang juga, ini FA Cup fourth round ketemu Liverpool. Kalau seandainya keluar pun itu wajar ya, bukan semifinal loh. Kalau semifinal menurut gue harus hati-hati,
Tapi ini kan di fourth round doang, menurut gue kita coba menang, dan gue yakin banget feeling gue kita bisa menang kalau kita berani nyerang. Ya, dengan lihat performa kemarin Liverpool ya, I think we can win gitu loh. Ya, jadi dengan formasi seperti ini, menurut gue kita bisa menang 2-1 ya. Dan semoga Ole berani nyerang, karena gimana pun juga ya kita harus nunjukin gitu loh ya ke haters kita, yang doubters, yang meragukan kita segala macam ya. Kalau kita tuh layak gitu, kita layak di posisi klasemen paling atas sekarang ini ya, di top of Premier League kita tuh layak ya. Kalau kita tuh benar-benar serius, kita nih tim yang punya mental yang, dan juga ya kita mau gitu jadi juara ya. Kita nggak jadi juara dengan bertahan terus, benar nggak? Kita jadi juara berani coba cari menang, dan menurut gue ini kesempatan yang bagus untuk nunjukin ya, ya secara kualitas, secara permainan, secara mental kita layak untuk jadi juara ya, dan juga kita layak sekarang ini jadi top of the Premier League ya. Ini makanya gue bilang rada susah, karena ya gue yakin Ole nggak ya, yang Ole pasti lebih bertahan lah dari ini gitu. Tapi gue berharap Ole sekali-sekali mau berani nyerang, apalagi kita main di Old Trafford ya. Ayo kita buat bangga gitu loh ya. Oke, gimana komen kalian ya? Kalau suka jangan lupa subscribe, like, and thank you for watching.